Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kita yang berjudul Supercritical Fluid Extraction. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Exodina Brupurba dengan NIM D1C022050. Apa itu supercritical fluid extraction? Supercritical fluid extraction atau ekstraksi fluida superkritis adalah alternatif ekstraksi yang potensial untuk mengambil bahan bioaktif dari tanaman herbal bila dibandingkan dengan ekstraksi cair menggunakan pelarut atau ekstraksi konvensional. Prinsip kerja fluida superkritis adalah suatu zat menyerupai gas yang dipanaskan di atas suhu kritis sekaligus tekanan kritis. Pada diagram fase tekanan suhu P sampai T, kurva menggambarkan sublimasi, titik cair, dan kesetimbangan penguapan. Di atas titik kritis, tidak ada proses pencairan pada peningkatan tekanan dan tidak ada gas terbentuk pada peningkatan suhu. Pada wilayah ini, tekanan dan suhu di atas PC dan TC disebut daerah superkritis. Sedikit perubahan pada tekanan dan suhu di daerah superkritis mampu mengendalikan kepadatan, polaritas, viskositas, dan aspek lain dari fluida. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari SFA adalah lebih efisien karena waktu ekstraksi lebih pendek, tidak beracun, dan alternatif ramah lingkungan. Kemurnian dan kelarutan yang lebih tinggi, dan biaya ekstraksi pelarut lebih rendah karena sistem dalam ekstraksi fluida superkritis, pelarutnya dapat didaur ulang, dan mengurangi masalah yang terkait dengan degradasi termal senyawa secara signifikan. Kekurangannya yaitu jumlah ekstrak yang lebih sedikit, kehilangan komponen yang mudah menguap, waktu ekstraksi yang panjang. Jurnal pertama yang tentang supercritical fluid extraction, yaitu Supercritical Fluid Extraction of Fish Oil from Fish Byproduct Compression with Other Extraction Methods, atau ekstraksi cairan superkritis minyak ikan dari produk sampingan ikan, perbandingan dengan metode ekstraksi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ekstraksi minyak biji labu menggunakan karbon dioksida superkritis dan untuk menentukan sifat fisiokimia minyak yang diekstraksi, dan untuk menemukan kondisi optimal ekstraksi untuk hasil maksimum minyak biji labu, serta untuk mengevaluasi potensi penggunaan sebagai suplemen minyak pangan. Metode minyak dari setiap produk samping ikan diperoleh secara paralel dengan 4 metode berbeda: ekstraksi dingin atau CE, reduksi basah atau WR, ekstraksi enzimatik atau EE, dan ekstraksi cairan superkritis atau SFE. Jumlah bahan baku yang digunakan pada setiap metode ekstraksi kurang lebih 100 gram. SFE dilakukan di pabrik semi percontohan dalam kondisi ekstraksi optimal. Bahan baku yang digunakan untuk metode ekstraksi ini sebelumnya telah dikeringkan dengan cara dibekukan. Percobaan SFE meliputi fraksinasi ekstrak dengan depresurisasi dalam 2 pemisahan berturut-turut. Pemisahan pertama S1 yang dijaga pada tekanan 9 lebih kurang 0,5 MPa dan suhu 308 lebih kurang 1 K, dan pemisah kedua S2 yang dijaga pada tekanan 5 lebih kurang 0,5 MPa dan suhu 283 lebih kurang 1 K. Jadi SCCO2 kepadatan di S1 berada pada kisaran 650 lebih kurang 50 kg per M23. Jauh di bawah kepadatannya di eskator dan di atasnya pada S2 atau di bawah kepadatan kritis. Hasil dan pembahasan. SE produk sampingan kering baku lainnya seperti daging buah jeruk, fillet, salmon, dan hati cumi raksasa juga ditemukan layak dalam kondisi percobaan. Gambar di samping menunjukkan kurva ekstraksi yang menunjukkan berapa banyak minyak yang diekstraksi dari waktu ke waktu. Resistensi perpindahan massa internal dapat diabaikan untuk produk sampingan ikan yang sebagian besar mengandung minyak
ekstraseluler seperti halnya minyak kasar berwarna orange, atau minyak yang terikat lemah pada matriks protein seperti yang diamati pada minyak salmon. Kurva SFE-nya adalah dilihat pada gambar dapat diasumsikan mendekati kelarutan minyak dalam SCCO2 yang juga bergantung pada minyak. Gambar di atas menunjukkan perkiraan grafik, di bawah menunjukkan perkiraan keseimbangan massa yang dilakukan oleh laboratorium saat mengekstraksi minyak dari file salmon menggunakan 4 metode ekstraksi berbeda. Ketika metode enzimatik digunakan, hampir seluruh minyak dapat dipisahkan dari fase air yang mengandung protein terhidrolisis melalui aksi protase. Fase berair dapat dikeringkan kembali untuk meningkatkan hidrolisat protein ikan kering. Gambar ini menunjukkan bahwa karena rendahnya panas dan udara dengan tidak adanya oksidasi, SFE dapat menurunkan laju oksidasi lipid. Dibandingkan dengan kondisi tanpa SFE, bau amis yang kuat ditemukan pada minyak ini. Karena peningkatan keasaman yang tiba-tiba ditemukan dalam minyak yang diperoleh SFE. Hasil percobaan ini dapat dijelaskan tinggi dan karena prosesnya terjadi dalam sistem daur ulang logam. Minyak yang diekstraksi dengan SFE memiliki kadar air dan bahan mudah menguap yang lebih rendah, komposisi lipid netral yang tinggi, dan profil asam lemak yang lebih baik dibandingkan dengan minyak yang diekstraksi dengan metode lainnya. Selain itu, SFE juga menghasilkan minyak dengan nilai keasaman dan bilangan peroksida yang lebih rendah, menunjukkan stabilitas oksidatif yang lebih baik. Minyak yang diekstraksi dengan SFE memiliki kadar air dan bahan mudah menguap yang lebih rendah, komposisi lipid netral yang lebih tinggi, dan profil asam lemak yang lebih baik dibandingkan dengan minyak yang diekstraksi dengan metode lainnya. Selain itu, SFE juga menghasilkan minyak dengan nilai keasaman dan bilangan peroksida yang lebih rendah, menunjukkan stabilitas oksidatif yang lebih baik. Meskipun SFE memiliki keuntungan dalam hal kualitas minyak yang dihasilkan, biaya inversi yang lebih tinggi harus dilakukan untuk penggunaan peralatan bertekanan tinggi dan persyaratan khusus untuk bahan mentah yang harus dikeringkan dengan cara dibekukan hingga kadar air di bawah 20% dan tetap terjaga. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa metode ekstraksi cairan superkritis atau SFE menunjukkan potensi yang besar dalam memperoleh minyak ikan berkualitas tinggi dari produk sampingan ikan, terutama ketika minyak tersebut kaya akan asam lemak tak jenuh ganda omega 3. SFE mampu menghasilkan minyak dengan kualitas yang lebih baik, terutama dalam hal kandungan asam lemak, stabilitas oksidatif, dan karakteristik sensori. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan SFE memerlukan biaya investasi yang tinggi dan persyaratan khusus untuk bahan mentah yang harus dikeringkan dengan cara dibekukan hingga kadar air di bawah 20% dan tetap terjaga. Oleh karena itu, pertimbangan ekonomis harus dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan metode SFE dalam produksi minyak ikan. Jurnal 2, Pumpkin Cucurbita maxima Sand Oil Extraction Using Supercritical Carbon Dioxide and Physicochemical Properties of the Oil, atau LABU, ekstraksi minyak biji menggunakan karbon dioksida superkritis dan sifat fisiokimia minyak. Tujuan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kondisi optimal ekstraksi untuk hasil maksimum minyak biji labu, serta untuk mengevaluasi potensi penggunaan sebagai suplemen minyak pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi minyak biji labu menggunakan karbon dioksida superkritis. Pada penelitian ini, desain eksperimental statistik berdasarkan deserotasi komposit pusat atau CCRD dan metodologi permukaan respon atau RSM digunakan untuk mengkarakterisasi pengaruh variabel proses dan mencapai kondisi pemrosesan yang optimal. Variabel yang diteliti adalah suhu, tekanan, dan waktu ekstraksi. Metode ekstraksi superkritis dengan karbon dioksida dipilih karena memiliki efisiensi ekstraksi yang tinggi, waktu ekstraksi yang singkat, dan tidak
ada masalah residu. Selain itu, teknik ini juga ramah lingkungan dan hemat biaya. Gambar 1 ini adalah diagram skema peralatan ekstraksi karbon dioksida superkritis. Eskalator dibawa ke tekanan suhu superkritis yang diinginkan. SCCO2 kemungkinan didorong ke atas melalui bubuk sampel. Gas karbon dioksida keluar melalui meteran gas meninggalkan minyak yang diekstraksi di pemisah. Tekanan pada ekstraktor dan separator dikontrol secara manual menggunakan pengatur tekanan balik. Heksana dihilangkan dari minyak yang diekstraksi dan dipekatkan menggunakan rotavakuma evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Selama proses ini, aliran nitrogen yang lembut dialirkan melalui minyak untuk menghilangkan heksana sepenuhnya dan untuk menghilangkan oksigen. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi optimal untuk ekstraksi minyak biji labu menggunakan karbon dioksida superkritis adalah pada tekanan 32,140 kPa, suhu 68,1 derajat Celcius, dan waktu 94,6 menit yang berada dalam domain percobaan. Hasil maksimum minyak diekstraksi adalah sebesar 30,7%. Sifat fisiokimia minyak yang diekstraksi menunjukkan bahwa minyak tersebut dapat digunakan sebagai suplemen minyak pangan yang kaya akan asam linoleat dan memiliki potensi nutrisi yang baik. Dengan demikian, hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstraksi minyak biji labu menggunakan karbon dioksida superkritis dapat menghasilkan minyak dengan sifat fisiokimia yang baik untuk digunakan sebagai suplemen minyak pangan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekstraksi minyak biji labu menggunakan karbon dioksida superkritis dapat menghasilkan minyak dengan sifat fisiokimia yang baik dan potensi nutrisi yang tinggi. Suhu dan tekanan merupakan parameter terpenting dalam ekstraksi minyak biji labu menggunakan karbon dioksida superkritis. Oleh karena itu, teknik ekstraksi superkritis dapat menjadi alternatif yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk menghasilkan minyak biji labu yang berkualitas tinggi. Jurnal 3, Extraction of Virgin Coconut atau Cocos nucifera Oil Using Supercritical Fluid Carbon Dioxide, atau ekstraksi minyak kelapa murni menggunakan karbon dioksida cairan superkritis. Tujuan untuk mengevaluasi pengaruh suhu dan tekanan pada ekstraksi minyak kelapa murni menggunakan teknik ekstraksi cairan superkritis. Metode optimalisasi kondisi ekstraksi dievaluasi menggunakan metode statistik respon permukaan metodologi atau RSM. Bahan baku kelapa asal Malaysia diperoleh dari sumber lokal. Kelapanya diparut, kadar air berkurang dari 50% menjadi 3% dengan pengeringan matahari. Hal ini untuk menghindari tersumbatnya pembatasan kapiler akibat pembekuan air akibat efek Joule-Thomson pada katup ekspansi. Sampel kering diayak dengan ukuran rata-rata 0,424 mm hingga 1,5 mm dan digunakan sebagai sampel ekstraksi. Percobaan dilakukan dengan serangkaian ekstraksi superkritis skala laboratorium. Sistem ini terdiri dari ekstraktor fluida superkritis 24, silinder karbon dioksida, pengaturan tekanan balik yang dapat diprogram, dan pompa aliran konstan yang dirancang untuk menjadi komponen yang andal dimanapun berada. Aliran konstan harus dipertahankan. Gambar di samping menunjukkan diagram skema karbon dioksida superkritis yang digunakan untuk ekstraksi. Ekstraksi minyak kelapa murni menggunakan karbon dioksida superkritis. Sampel kelapa mentah telah diparut menjadi bubuk kelapa. Bubuk kelapa dimasukkan ke dalam ekstraktor bersama dengan karbon dioksida. Hasil minyak dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu oil yield percent sama dengan kali 100%. Hasil dan pembahasan.
Tabel menunjukkan analisis variasi Redman minyak, aktivitas antioksidan, dan kandungan total fenolik. F meja Redman minyak sebesar 4,1072, sedangkan F dihitung adalah 5,3852 yang lebih besar dari F meja. Oleh karena itu, F dihitung berada di wilayah kurva distribusi F yang diterima, dan ini menunjukkan bahwa model kuadrat signifikan dan hipotetis nol diterima. Oleh karena itu, F dihitung berada di wilayah kurva distribusi F yang ditolak, dan ini menunjukkan bahwa model statistika tidak signifikan dan hipotetis nol ditolak. Redman minyak tertinggi diperoleh ketika proses ekstraksi dilakukan pada tekanan operasi 24 MPa dan suhu 65 derajat Celcius ke atas. Fenomena ini disebabkan adanya hambatan perpindahan massa pada matriks, aktivitas antioksida, dan tertinggi diperoleh ketika ekstraksi minyak kelapa murni dilakukan pada tekanan 18 MPa hingga 22 MPa dan suhu 40 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Suhu adalah salah satu faktor paling signifikan yang memproduksi aktivitas antioksidan. Kesimpulan, ekstraksi minyak kelapa murni dilakukan dengan menggunakan karbon dioksida superkritis pada berbagai suhu dan tekanan. Penggunaan SCCO2, teknik ekstraksi mengekstrak rata-rata lebih dari 14% dengan waktu ekstraksi lebih singkat pada laju aliran konstan tetap. PCO yang diekstraksi dianalisis menggunakan metode respon permukaan atau RSM untuk mengevaluasi pengaruh tekanan dan suhu terhadap hasil minyak, aktivitas antioksidan, dan kandungan total fenolik. Berdasarkan grafik Pareto, parameter yang paling berpengaruh adalah tekanan operasi untuk mendapatkan Redman minyak yang optimal. Kondisi optimum ekstraksi PCO diperoleh melalui studi statik, yaitu tekanan 20 MPa dan suhu 47 derajat Celcius memberikan Redman minyak sebesar 22,67%. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari 3 jurnal yang telah saya review. Dapat dilihat pada slide. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika